Hey guys, balik ke channel saya Tidu. Oke tentunya ya seperti kalian tahu di jebakan kali ini saya akan hanya bahas satu jebakan, oke? Tapi nanti dulu saya melakukan intro nanti. Oke, pasti kalian sudah kangen ya karena kemarin kan saya sudah bilang di video sebelumnya tiap hari saya tidak upload setiap hari video tutorial karena bikinnya lama, panjang ya. Filenya besar jadi ya saya nggak bikin setiap hari karena aku membawa file. Oke ya, di sini saya akan melakukan intro pada jebakan kali ini. Kita hanya membahas satu jebakan catur yaitu dengan pengorbanan gajah kita. Sebenarnya kalau kalian pikir-pikir menteri putih kita kan menteri putih musuh kita kan nanti akan terjebak kan seperti kalian sudah tahu. Kalau ini hanya review by the way ya, seperti biasa ini hanya review dari shorts. Sebenarnya shortsnya belum lama ya, diupload paling setengah jam lalu ya. Nah, di sini kita sebagai pemain hitam, oke? Nah, ada dua versi, sorry. Dua versi itu satu yang itu, oke? Satu kita nanti saya bahasin deh, soalnya ini nanti ada jebakan. Ini tergantung. Biasanya jebakan itu ya, saya bilang ciri-cirinya itu akan berhasil jika musuh kita melakukan kesalahan. Oke? Iya, sebagai gini guys. Jadi jebakan itu tidak selalu bekerja, hanya bekerja ketika musuh kita melakukan kesalahan tentunya ya. Jika Grandmaster biasanya jarang sekali dan kita tidak bisa menjebaknya. Oke, langsung saja guys. Ada dua versi kita sebagai hitam. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe, oke? Ya, kalian pasti sudah bosan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Maka subscribe sekarang di video ini, oke? Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita simak video ini bareng-bareng, oke? Nah, pertama, permainan ini buka dengan pion D4, kuda F6, pion C4. Ini pembukaannya lebih jarang. Dan kita mengorbankan pion kita dengan memajukan pion ke E5. Tentu saja bagi pemula pion kita akan dimakan karena mereka pikir pion ini sengaja dikorbankan. Ya, tapi itu putih memikirnya sebuah kesalahan karena mereka belum tahu bahwa kita akan melancarkan jebakan dalam pengorbanan pion ini. Jadi kuda kita sedang diserang, kita selamatkan ke E4. Nah, lalu jika dipikir-pikir, nah putih langkah ini pintar. Dengan memajukan pion ke A3, tujuannya untuk apa? Untuk mencegah gajah naik ke petak B4 dan skak. Biasanya kan akan skak. Nah, maka dia sudah pintar dengan pion terlebih dahulu maju untuk menjaga petak B4 suatu saat gajah naik dan skak di B4. Nah, di sini kita pancing guys dengan pion maju ke petak B6, oke? Nah, langkah seperti ini tentunya melihat benteng yang sedang terbuka dan kuda tidak ada pelindung, maka menteri menyerang sekaligus dengan menurunkan menterinya ke petak D5. Dan di sini guys, kita caranya ya jangan takut. Jangan pikir bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jangan, ini adalah sebuah jebakan yang mematikan. Jadi kita cukup memajukan gajah kita ke B7, oke, menyerang menteri. Tapi kebetulan gajah ini sedang gratis dan tidak ada pelindungnya, maka menteri kali gajah, oke? Dan di sini kalian pikir-pikir, ruang pergerakan menteri kecil kan? Dan menteri ini hanya sendiri menteri ini yang ke wilayah kita. Dan di sini kalian lihat, ini adalah sayap menteri. Jadi menteri dapat menyerang dan benteng ini. Kalian perhatikan. Kita memajukan sebuah langkah pintar. Majukan kuda ke petak C6 guys, lihat. Tujuan ini apa? Tujuan ini adalah untuk melindungi benteng kita karena di jebakan ini kita tidak akan mengorbankan benteng kita dan melindunginya karena ada menteri. Tadi kuda barusan naik dan membuka jalur menteri melindungi benteng, oke? Nah, di sini kalian lihat. Kan ini kan mau memakan kuda, bukan hanya gitu. Kita memajukan kuda kita ke petak C6 ini ada sebuah alasan, yaitu untuk menjebak, oke? Seperti ini kalian lihat. Ini ruang pergerakan menteri hanya bisa ke sini kan? Jika sewaktu-waktu kita benteng ke sini. Nah, putih hanya bisa berbuat ke petak A6. Nah, di sini sebenarnya jika kita sebagai itu, nah, kita bisa langsung melakukan jebakan dan seperti ini.
Tapi ya kalau ini pikir-pikir, di sini sih juga bekerja guys, dan menteri balik dan kita maju. Ini juga sudah bisa karena pion ini dilindungi oleh kuda. Ini juga bisa, tapi kita mundur dulu lagi. Nah di sini kita mengusir menteri, oke? Tadi kan kita baru maju. Nah berarti ini sekarang giliran putih. Tadi kan kita jalan 2 kali kan? Tuh hitam jalan 2 kali. Maka ini tidak boleh, ini ilegal jika hitam jalan 2 kali. Jika pemain jalan 2 kali itu ilegal, oke? Nah, maka putih, ini yang jebakan versi pertama ya. Jika menteri coba menyelamatkan diri dengan menteri mundur ke 6, coba mengeluarkan diri, menyelamatkan diri dari serangan wilayah-wilayah kita. Karena mereka rasa kuda ini sedang menutup jalan keluar menterinya, maka benteng kita akan geser. Jika menteri suatu saat tidak diangkat, maka akan terjebak. Jadi menteri terlebih dahulu muter ke 6 dan kita baru di sini kita baru memundurkan kuda kita ke petak C5 dan menyerang menteri. Ada satu petak aman masih yang bisa diselamatkan, yang bisa diduduki oleh menteri. Nah, dan masih aman yaitu ke petak B5. Nah, tapi ini langkah briliannya, yaitu dengan memajukan. Kalian lihat ini pion C7 sedang melindungi pion B6, oke? Dan pion ini tentunya bisa menyerang. Nah, oke? Nah, dan di sini dengan pion doang. Nah, langsung guys, lihat. Langsung menyebak menteri. Lihat. 2 petak ini dikontrol oleh perwira pion dan ini petak 4 dikontrol oleh kuda. Petak B4 dikontrol oleh kuda satu lagi. Dan petak B3 dikontrol oleh kuda satu lagi. Nah, kalian lihat. Ini gabungan dengan 5 perwira, yaitu 2 pion, 2 kuda, dan 1 gajah. 1 gajah ini sebenarnya tidak perlu ya guys, karena pion ini juga otomatis sedang melindunginya. Dan saya bilang 5, karena gajah juga membantu mensupport kuda yang ada di petak CN5. Nah, inilah versi pertama. Coba kita balik lagi, kita lihat ke versi yang kedua. Versi yang kedua, jebakan ini juga sama, tapi hanya beda sedikit. Jika langkah putih berbeda ya pasti ada jebakannya beda. Jebakan kita akan beda jika suatu saat putih jalan langkah yang berbeda, maka jebakan kita juga akan berbeda. Hasilnya akan sama, terjebak, tapi dengan cara yang berbeda pastinya, karena ini adalah jika langkah putih seperti ini, kalian sudah tahu ya cara mengatasinya. Nah, oke, langsung saja. Saya tidak lama-lama ya kan. Saya ini pembukaannya juga sama. Pion D4, kuda F6, pion C4, pion E5 mengorbankan pion kali pion, kuda menyelamatkan diri ke petak E4, dan pion maju ke A3 melindungi petak B4 jika suatu saat gajah menyerang di sisi sayap raja lalu skak, dan mereka tidak mau itu. Dan kita melakukan pion maju ke B6, menteri ke D5, menyerang kuda sekaligus menyerang benteng, mengorbankan gajah, menteri kali gajah, kuda C6. Dan di sinilah berbedanya. Jika suatu saat dia bisa memajukan kuda atau ini. Biasanya dia memajukan kuda ya. Biasa mengembangkan perwiranya karena mereka pikir bahwa pion ini sedang diserang oleh kuda sekaligus melindunginya di ke petak F3. Tapi itu adalah sebuah kesalahan ya guys. Nah, kalian perhatikan. Jika langkah seperti ini, maka dia akan lebih lama menterinya. Dengan benteng ke B8, karena ada satu pergerakan. Nah, ini sebenarnya sama aja guys dari tadi nih, seperti ini kan. Nah, ini ada langkah yang lebih lama. Kita mengusir dulu pakai benteng. Tapi hasilnya sama. Kuda sudah menunggu dan pion sudah menunggu. Petak E6. Lalu kalian bisa melanjutkan ini sendiri, oke? Setelah menteri ke petak E6, jika dipikir-pikir, kuda ke C5 mengancam menteri. Menteri ke B5 dan pion maju ke A6, lalu terjebaklah menteri. Lihat, hasilnya juga sama kan? Tapi jika langkah yang berbeda, maka kita akan melakukan jebakan dengan yang suatu langkah yang berbeda pastinya kan, karena musuh kita berbeda, kita beda. Nah, oke. Nah, di sini guys ya.
Apakah kalian pikir ini jebakan ini sangat mengesankan? Ya makanya seperti saya bilang di judulnya. Nah makanya inilah trap fantastis. Oke, nanti di judul saya seperti kalian baca di bawah ini adalah ya mengesankan kan, mengejutkan akhirnya. Nah untuk mengundang di sini guys ya, trik catur ya. Ini setiap hari saya bikin 2 jebakan, tapi bisa dibilang 2 jebakan juga karena versi yang berbeda. Ada hanya satu jebakan pengorbanan gajah kita demi mendapatkan menteri gratis putih. Nah ini jebakan ada satu jebakan tapi 2 versi, berversi-versi, jadi boleh dihitung 2 jebakan lah. Maksud saya 2 cara atau 2 jebakan itu ya saya boleh rekam itu, soalnya itu kan mirip aja, tapi walaupun beda ya tapi mirip, jadi langsung saja. Oke guys, ini ya guys ya jebakannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe sekali lagi ya. Oke, nah kalian boleh pelajaran lagi short saya juga, itu ada musik, mungkin kalian lebih enak belajar dari sana karena ada musik ya. Boleh dari sini video ini juga, tapi kan biasa video saya tidak naik, jadi ya short saya kalian nonton. Nanti makasih, short saya udah banyak viewsnya, seperti ratusan gitu. Oke, terima kasih banyak ya guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam dari Tidua.